Ini yang berapa? Yang satu mikro ya, mikro. Ya. Coba yang satu nanonya yang CR ya, C-nya 1. Ya, matikan dulu itu ya simulasinya. Kalau merubah nilai, simulasinya dimatikan dulu. Kalau enggak kita 2 kali kerja. Coba, baru diubah. Tadi mikro, sekarang nano. Nah, gampang. Nah, lihatin itunya, dulunya dinaikin dulunya. Channel A, channel B itu channel ya. Kalau atas bawah itu channel. Kalau kiri kanan rapat jarangnya time base ya. Nah, channelnya itu turun dulu skalanya 10 kamu kelihatan itu. Terus yang itu juga, gua nggak kelihatan kan? Terus sampai dia kelihatan. Nah, itu baru kelihatan beda fasanya nanti. Jadi sekarang nggak jadi masalah ya. Cuma satu kotaknya, yang satu 100 mili, yang satu 2 volt. Kalau itu melihatnya di pause itunya ya. Pause baru. Kalau seperti itu nggak kelihatan kamu itunya. Beda fasanya gimana? Nah, baru di pause nanti baru dilihat beda fasanya. Nah, tutup. Yang ininya itu kan baru yang pasif ya. Nah, yang aktif itu mirip dengan nanti walaupun berbeda ya. Rangkaiannya sebenarnya sebut berbeda supaya semua dapat gitu ya. Untuk bab 5-nya nanti ini rangkaian aktif. Tutup nih ininya situ. Rangkaian aktif berarti dia harus ada transistor atau ada FET atau ada op-amp. Di sini yang paling mudah kita op-amp gitu ya. Untuk membuat dia sebagai penguatnya ya. Transistor itu akan ribet. Ini sudah ada isi. Ya, makanya nih. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini harus ada power ininya. Karena rangkaian aktif ya, kalau transistor harus ada tegang VCC, VBB-nya gitu kan. Atau nanti ada kalau dia VBB-nya nggak ada, berarti VEE-nya. Nah, kalau ini dia harus ada VCC dan VEE. Nah, kalau di modul nggak saya tulis ininya, apa namanya, powernya ya. Nah, ini nanti bab 5 juga ya. Yang ini nggak usah di ini sekarang. Nanti ya langsung yang bab 5 aja nanti. Ya, ininya. Nah, seperti ini dia nanti. Oh, ini yang aktif ya. Saya tampilkan dulu ya, yang aktif. Pak dua-duanya ya. Jadi harus ininya kamu balik atau enggak terserah nanti itunya ya, karena nanti untuk kalau di apa namanya rangkaiannya itu kan supaya kita mudah merangkai ya ininya kita balik umpamanya. Hasilnya kan ini positif ke atas ya VCC ya hasilnya. Nanti kalau kita ininya saya mau ini ke atas boleh aja VEE yang di atas ya. Ini 18 volt nih. Kaki 1 dan kaki 4 itu power ya nanti ya. Saya ini kan dulu. Jadi harus kalau nggak ada power dia tidak ada penguatan nanti. Sama dengan rangkaian kita buat barusan. Ya. Nah, nanti ada ininya. Nah, ini ya. Ini yang aktif. Maka kita menggunakan, nah saya gedein dikit biar ininya ya kelihatan ininya. Nah, ini ya. Ini ada kaki 1 kan? Kaki 7 ya, dan kaki 4. Saya besarin dulu ya. Nah, seperti kelihatan. Rangkaiannya. Nah, ini ya, lihat. Ini kaki 7 VCC. 18 volt ya. Masih bisa 20 lah, apa-apa. Atau 10 minimal ya. Ini tergantung amplitude. Oh, ini tadi ya. V-in kita ya. 18 volt. Minus tapi ya VE, ingat minus. Ini VCC. Nah, nanti dia karena nih outputnya bisa lebih besar daripada input ya. Kalau tadi kan output ya paling besarnya sama kan. Nah, ini lebih besar karena dia ini lebih besarnya di mana Pak? Nanti ininya kita. Ini kan yang ini yang 45 ya. Ini rangkaian CR ya, CR. Penguatannya itu ini nanti perbandingan C1 dengan C2. Minus. Nah, ini dia sudah berbeda fasa dulu. C-nya belum kita ubah apa-apa nanti beda fasanya udah 90 ada 90 apa? Udah 180 derajat terbalik fasa karena inputnya min. Yang 4 juga sama. Nah, 4 ya. Nah, yang ininya.
yang RC-nya sama, sebut rangkaiannya sama. Cuman tadi di sini dia CC, di sini RC. Ini ya. Sama. Kaki 7, 18 volt. Kaki 4, inputnya minus. Ininya ground, positifnya. Outputnya kaki 6. Nah, kita lihat itu ya, outputnya kaki 6. Ini kan saya ini kan nanti ya. Sama dengan tadi. Ini sama dengan tadi. Lihat di ininya frekuensinya ya. Nah, ini outputnya karena ini RC ini ya, ini R-nya. Ini karena outputnya lebih besar daripada input. 2 kali lipat nih. Karena dia outputnya min 2 kilo per 1 kilo. Minus kenapa min? Ini inputnya minus. Jadi dia berbeda fasa, minimalnya itu udah 180. Tadi kan minimalnya 0 ya. Ini 180. Nah, jadi kalau dilihatin nanti nih, ininya yang saya ambil, ini 2 mikro ya. Nah, ini lihat. Saya pause. Nah, ini udah tambah nih ya. R, inputnya merah ya. Dia sudah berbeda fasa. Nanti saya ini dulu. Saya nano dulu. Jadi ini sudah pasti berbeda fasa kali ini. Dia paling kecil saja, ini yang paling kecil nih, nano. Kalau tadi yang 1 nano sefasa kan? Nah, kalau ini lihat, yang satu inputnya ke atas, outputnya ke bawah. Inputnya ke atas, outputnya ke bawah. Tertinggal dia 180 derajat. Paling kecilnya, kalau tadi kan paling kecilnya sefasa 0 kan? Beda fasanya. Ini paling kecilnya adalah karena dia minus. Outputnya nih lihat, sama-sama channelnya ya. Kita lihat kan channelnya sama-sama 5. Outputnya lebih besar daripada input. Karena ini dia, R2-nya 2 kali R1. Kalau saya buat sama, nah ya, ini kan R ya, dia akan sama. 1 kilo ya. 1 kilo. Ini karena di bukunya kan dibuat berbeda ya. Ya kelihatan beda apanya sebagai penguat. Ini lihat sama. Sama input, fasa input dan output. Tetapi fasanya terbalik. Nah, ada 1 kilo. Kalau tadi saya buat 2 ya. Nah, kita baru C-nya berubah. Jadi C-nya itu beda fasanya itu sudah minimalnya itu ada 180. Jadi nanti baru ditambah dia 180 lebih dari 180. Ini kan yang 1 nano ya. Saya buat yang 100 nano ya. Ini sebelum saya inikan dulu ya. Ini yang tadi sefasa ya. Cuman ini amplitudenya berbeda. Nah, ini saya buat 100 nano. 180 ya tadi. Masih kayaknya sama ya. Ini ada geser lagi dikit nih. Ini ya kan? Ini input ya kan? Outputnya dan ya. Jadi udah geser lagi satunya. Nih, tertinggalnya. Kalau tadi 180 ditambah lagi nih 1 garis. Kalau pas dia di sini nih 180 kan? 180. Ini 180 ditambah 2 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. 18. Nah, frekuensi nanti ya. 18. 1 per 18 dikali 360 ditambah 180. 180 udah ke bawah. Jadi 180 ditambah 1 per 18 dikali 360. Jadi dia 180 lebih ya. Ini 100 nano. Lalu umpamanya cuman nggak di sini saya jadikan 200. Ya kan bergeser lagi ya. Tadi kan 1 per 18. Geser lagi. Katakan 200 lah ya. Atau 300 lah. Kalau di sini nggak ada 300 ya. Kalau di sini 500 ya. Yang saya turun. Karena itu berdasarkan C kita yang ada ya. Seri paralelnya. Nah, ini lihat ya. Kalau tadi dia ambil 1 garis. Ini selisihnya lihat. Ini kurang dikit, ini lebih dikit. Berarti 2 garis ya. 2 per 18 dikali 360 ditambah 180. Udah ya. 180-nya udah pasti, berarti dia kalau yang aktif ini udah pasti dia 180 minimal. Nah, kita jadikan tadi yang 1 mikro ya, 1 mikro.
Sekarang tadi 2 nih kan, 2/18. Sekarang dia lihat lagi. Nah, ini ya. Nih, yang bawahnya lihat ya, bawah lihat, bawah. 1 garis, 2 garis, 3 garis, ini sini, hampir ini setengah, ini katakanlah 3,5 ya, 1, 2, 3,5, 3,5 per 18 dikali 350 ditambah 180. Tapi dia ini karena dia sudah kita buat inputnya negatif ya, udah pasti dia. Tapi kalau inputnya positif gimana? Bisa inputnya positif, nanti dia pasangnya itu hanya paling kecilnya 0 selisihnya. Jadi tidak mungkin dia 0, ini tidak akan mungkin 0. Apapun kamu inisialnya nggak mungkin 0. Tadi kan paling kecilnya sepasang tadi kan 1 nano. Nah, saya buat tadi 1 nano ya. Katakan 0,01 nano. Ya. Tidak akan bergeser. Udah, sepasang aja apa? 380 aja. 180 aja. Mau berapapun. Paling kecilnya tidak bisa lagi jadi kecil. Sudah ya. Jadi dia minimalnya karena sudah dibalik. Sudah dibalik ya. Nah, itu dia. Nah, yang CR-nya juga sama, tinggal dibalik. Tadinya nih R, R, C, sekarang dia C, C, R. Sedikit ya. Sama. Ini minus juga sama. Cuman kalau tadi tertinggal minimal 180, kalau ini dia mendahului minimal 180. Tadi kan belakang terus birunya kan. Sekarang dia, contohnya, nah lihat, birunya duluan. Ya. Setiap gelombang kita ambil yang paling terakhir ini. Nah, kan? Kita berarti ini, yang terakhir ini gelombangnya. Birunya duluan ini. Biru duluan. Birunya ini duluan. Selisihnya nih. Input, satu gelombang, ini dia. Kalau pas di sini 180, ini mendahului 180 ditambah 1,5 garis. Per berapa? Tinggal baca lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 1,5 garis per 10 dikali 360 ditambah 180. Itulah mendahului tapi. Ini yang satu tadi, yang satu berapa? Nah, ini paling sedikitnya ya sama. Jadi ya, ini 1 mikro. Sama-sama 1 mikro. Nah, yang kita ubah nanti adalah C yang ini ya. Karena C-nya kan 2. Ya. Sebentar saya, C-nya 2. Ini yang... Nah, ini ya. Oh, ini yang R-nya yang kita ubah ya. R-nya. C-nya tetap 1 mikro terus. R-nya yang diubah. Ya. R-nya yang diubah. Nanti frekuensinya berbeda nanti. Sesuai tabel ya. Jadi yang kita ubah ini. 500, 100 kilo dan seterusnya. Ini R-nya. Ini pembanding ya. Supaya ini pembandingnya apa? Output dan input sama. Tapi terbalik pasang ya. Kalau dia ininya ya, frekuensinya tepat nanti sama. C2 per C1 minus, C1 per C2 minus. Tapi ini yang menentukan, ini pasti dia bisa, outputnya kan 2 ya. Dengan dia berbeda C, nanti juga outputnya akan berbeda. Ini kan pasangnya nggak sama, amplitudonya kan nggak sama, padahal penguatannya sama. Nah, kalau kita mau besar ya ini, buat 2, tapi frekuensinya berbeda dia nanti. 2 mikro gitu ya. Nah, nanti ini kita ada pelajaran sendiri, nanti kita bagian Telkom itu adalah apa namanya elektronika telekomunikasi. Bagi yang harus kuat nanti namanya kuliahnya elektronika analog, soal penguat. Frekuensinya berubah, makanya sama aja ini. Yang kita ubah nanti adalah R-nya. R yang kita ubah. Tadi ya. Nah, nanti ini kemudian yang terakhir itu bab 5 ya, nanti minggu depan. Bab 5 kita sama seperti ini dia, cuman dia apa namanya?
Kalau tadi yang kita ubah kan adalah C-nya atau R-nya, ya itu ya. Nah, kalau yang bab 5 nanti, nah ya, sama ya rangkaiannya, RC juga, RC aktif dengan CR aktif ya. Cuman dia inputnya sebut yang positif, yang plus ya, yang inputnya. Sebut yang inputnya, dia rangkaiannya ya, yang sebut yang positif. Sehingga dia fasanya nanti ini sama dengan ini. Nah, ini. Tadi kan inputnya negatif. Nah, ini penguatannya. Ini 3 kali lipat, 2/1 tambah 1, 3 kali ya outputnya. Nah, nanti gimana 3 kalinya nanti akan. Sebenarnya di dasar elektronika juga. Nah, ini dia. Nah, yang diubah nanti ininya. Kalau tadi kan yang diubah sebelumnya ini ya, yang kita ubah adalah R atau C-nya ya. Ini R yang diubah atau yang ininya. Ya. Nah, ini ya. Tadi kan, ini C-nya sama ya, R-nya diubah. Kemudian kalau yang sebelumnya C-nya diubah gitu kan. Nah, untuk yang bab 5, jadi yang ini nggak secek lagi ya yang rangkaian aktif ini ya, rangkaian aktif beda fasa ya. Nah, ini yang 51 bawah ini. Nah, yang kita ubah sini. Frekuensinya dari 100 Hz sampai berapa kilo nih? Bentar saya lihat. 100 Hz sampai berapa kilo? Bentar, saya cek dulu. Jadi frekuensi yang kita ubah. Jadi dengan mengubah frekuensi, amplitudonya yang berubah. Ya. Nah, ini yang terakhir nanti, itu yang dikerjakan. Yang ini langsung di laporan ya, yang rangkaian aktif RC dan CR ya, itu langsung di laporan. Ini nanti kita tutup, ini ya. Ada dulu ini. Jadi nanti kita akan ini, nah ini ya. Nah, ininya rangkaian sama, rangkaian aktif ya. Cuman filternya sini saya buat. Ini penguatannya, output positif selalu ininya outputnya positif, berarti fasanya sama ya. Cuman bergeser nanti, minimalnya sama. Karena bisa bergeser mendahului, kalau ini tertinggal ya. Kalau nanti CR mendahului, minimalnya sama. Kemudian dia berubah. Cuman ini RC-nya kan sama, RC-nya tetap, jadi dia tetap frekuensi itu yang sama. Cuman inputnya kita ubah. Nah, inputnya kita ubah. Mulai dari ini R-nya bisa dilihat di sini ya. Jangan lupa juga nih powernya VCC berapa. Kalau sini kan yang di atasnya bukan VCC ya. Ini VCC di atas. Di bawahnya VEE kan? Atas VCC, bawah VEE. VCC 18 atau 20 ya, minimal 10. Nah, yang kita ubah adalah frekuensinya. Nah, dapat gainnya mah ada rumus di bawah ya. Frekuensi 100 Hz berapa V-in, berapa V-out. Peak aja, boleh peak to peak, boleh. Tapi sama-sama. V-in peak to peak, V-out peak to peak ya. Kalau V-in-nya peak, boleh. Tapi V-out-nya juga peak. Ya harus sama ya. V-in dengan V-out. Oh, nanti kalau sebenarnya RMS boleh. Boleh. Nah, rumusnya di bawah. Terdapat di sini nanti. Jadi yang kita ukur nanti adalah, kalau tadi kan beda fasa ya. Kiri kanan. Jadi kalau yang sekarang, nah, saya lihat ininya ya. Bukan kiri kanannya, atas bawah. Sekarang. Nah, ini coba contohnya untuk bawah ini ya. 5 volt nih. Kalau mau kurang jelas ya ini 5 volt ya, 5 volt ini mau besarin. Ini nggak perlu besar karena dia atas bawah sekarang. Yang input merah ini 2,5 kali 2 kali 2 1 2 2,5 kali skalanya 2 ya, 2 berarti 5 volt. Sedangkan yang biru ini juga 2, ini 2 volt. Ini kan katakan 1/5-nya. Berarti kan kalau 2 itu berarti 1/5-nya kali berarti kan 2 0,1 1 volt. 1 volt di sini. 0,2 1 dibagi 1/5 dikali 2 gitu ya. 1/5 kali 2 berarti 2/10. 0,2 kali 2 0,4 lah ya. 0,4 ditambah 2 berarti 2,4. V-in-nya 5, V-out-nya 2,4. Nah, kemudian setelah dapat itu ya, masukin ke sini, cari gain-nya. Kita cari gain. Tadi kan
VI-nya 5 volt, in-nya 2,4 ya, dapat kan? Gain-nya berapa? Nah, gain-nya dihitung. Nah, ini dia. Karena sama ya, VO dan VI. Jadi, VO-nya tadi berapa? 2,4. VI-nya 5. Berarti 2,4 dibagi 5, hasilnya di-log-kan. Log 2,4 dibagi 5, ini pasti dia karena lebih kecil itu minus nanti dB-nya ya. Kali 20, ininya besarnya dB. Kali 20 ya. Kenapa kali 20? Ini karena volt. Kalau sini P out per P in, itu dia adalah 10 log P out per P in. Karena ini volt, makanya boleh. Voltnya boleh nggak? Peak boleh. Asal V out-nya peak, V in-nya peak ya. V out peak, V in-nya peak. Ya. Nih, ininya ya. Jadi kan tadi dapatnya adalah V out kan? Nah, V out-nya berapa? Ini dapatnya 5, yang 500 tadi Bapak, yang 100 mah, 5. Ini 2,4, ini dapatnya gain ini berapa? Dapat gain. Nah, ke bawah kita cari. Ini rumusnya. Jadi V out-nya tadi kita hitung peak ya, berarti 2,4 dibagi 5. Dapatnya berapa? Log sekian. Ya, log 2,4 bagi 5 kali 20. Dapatnya ini, nanti dia kalau log, ini minus nih ya. Kalau V out lebih kecil dari V in, dia pasti min kalau di log-kan. Jadi log min itu bukan negatif ya, tapi adalah outputnya lebih kecil daripada input. Nah, itu dia kalau kamu log. Di dasar Telkom harus diajarkan itu ya. Jadi kalau positif, log sekian positif, berarti dia outputnya lebih besar daripada input. Outputnya apa? Ya terserah, bisa tegangan, bisa daya, bisa arus. Kalau arus sama, arus 20 log it out dibagi I in. Sama. Yang 10 itu hanya daya. Out per in. Nah, ini penting bagi orang Telkom nanti, yang menggunakan Telkom ya. Nah, ini untuk mengisi tabel gain-nya. Kalau ini kan terukur. Tinggal kita ukur, oh bisa nggak V out? Oh, ini saya maunya VPP Pak, boleh. Ini ya, ini ya. Kamu VPP. VPP berapa nih? 5 ke atas, 5 ke bawah. Berarti 10 volt VPP. Ini juga 2,4 tambah 2,4 berarti 4,8. Wah, sama tadi, masukin lagi ke sini 4,8-nya. Dapat ya. Nah, sama hasilnya sama. Nah, tadi saya nggak mau itu Pak. Nah, 4,8 dengan 10 sama, dilogkan minus dia itu dikali 20. Itulah dB-nya, desibel, gain-nya. Nah, kalau nilainya minus berarti dia bukan gain sebenarnya. Ya, berarti dia redaman. Kalau minus berarti gain-nya itu redaman. Kalau redaman apa artinya? Output-nya lebih kecil daripada input. Output-nya berkurang lah ya, berkurang. Dia redaman namanya. Kalau geredamannya lebih besar dia nanti outputnya lebih kecil. Nah, dia kalau dia negatif nanti berarti sebenarnya dia redaman. Nah, ini banyak dipakai nanti di anak Telkom peminatan telekomunikasi ya. Itu yang untuk terakhir ya, bab 5. Hanya mengubah-ubah frekuensi. Outputnya akan berubah. Nih saya lihatin tadi yang 100 ya. 100 tadi ini yang 100 ya. Yang 100 nih. Ininya yang 100 nih ya. Nah, 100 Hz ya. 10 kilo nih ternyata. Nah, coba 1 kilo dulu. Ini 10 kilo nih ya. Coba 1 kilo. Tadi kan ya, 2 kali 2 ya. Ininya 5 volt atau ininya saya turunin dulu tadi ya. 55 lah supaya atau nggak apa-apa 2 nanti saya ini berarti kalau 2 dia 2,5 inputnya. Ini input tetap ya, yang berubah itu outputnya hanya 1 ke atas, 1 ke bawah lebih dikit. Ini sudah jadikan 1 kilo. Nah, ininya tentu berubah ininya ya. Ininya kita besarin. Nggak muat dia kan? Nah, saya kecil ini skalanya. Oh, ini input tetap ya. Yang nggak mau kan output. Input tetap. Output yang nggak mau. Bisa kalau 2 tadi kan dia hanya 2,5 ya. 1. Nah, ini dia. 5 nih ya, beda ya. Jadi kalau saya buat 5 nih, nah supaya sama ini dia. Nah, ini inputnya tetap 5 volt. Outputnya yang tadi 5 menjadi ini 5, ini 10 tambah setengah. 12,5 peak itu ya. Kalau dia peak to peak 25. Padahal ini nggak berubah nih. R-nya tetap, C-nya tetap, kan penguatannya tetap. Cuma kita ubah frekuensi. Tadi 10 kilo menjadi 1 kilo.
Nah, kalau dia jadi setengah kilo, nah, ya, setengah kilo ya, atau 500 R. Lebih mudah saya jadikan setengah kilo. Ini tadi kan inputnya sama ya, outputnya 1, 2,5 kali 5, ya kan, 12,5. Ini jadi setengah kilo. Nah, ini udah mentok deh nih. Ini masih hampir 3 ya, 3 kurang dikit. 1, 2, 3. Ya, kurang dikit. 2,8, 2, ini 4 ya. 2,6 ya. 2,4. 2,4. Ini 5, 10, ini 5, 4 ya. 14. Peaknya. 14. 100, 500. Ini ininya nih. Coba 100. Ini kan masih kurang ya dikit. Frekuensinya saya tambah lagi ya, ini dikecilin lagi ya. Ya. Ini udah pas 15 nih, di atasnya. Nah, 15 ya, 15. Inputnya tetap 5. Nah, itu dia. Berarti di sini udah gain ini. Output lebih besar daripada input. Nah, yang nanti yang satu lagi ya sama. Ini kan coba tadi RC, sekarang CR. Yang diubah tetap ini juga. Tetap ini. Ya. Nah, itu yang terakhir nanti. Kita lihat tabelnya ya, lihat tabel. Nah, sampai situ kita minggu depan terakhir ya. Yang aktif ini di laporan tak dibuat ya. Yang aktif untuk rangkaian RC aktif, CR aktif yang untuk beda fasa ya. Itu tetap dibuat di laporan. Karena nanti lapor yang nilai yang besar itu adalah laporan. Kemudian praktikumnya baru nanti ujian akhir. Untuk praktik saya balik. Ujiannya lebih kecil. Persentasenya ya. Kalau teori kan ujian akhir itu 40%. Ini yang 40 saya buat adalah laporan, praktikumnya yang 30, yang sisanya yang 20 itu untuk ujian akhir. Ya. 10, 70, karena kehadiran udah dapat 10 kan? Kehadiran tetap. Bisa balik. Jadi laporan itu harus lengkap. Dijilid nanti. Ya. Di depannya boleh plastik, boleh pakai sampul terserah. Ya. Dan dijawab ada pertanyaan juga dijawab ya. Jangan copy paste dua-duanya yang saya ini ya. Jangan copy paste. Boleh bekerja sama tapi jangan copy paste. Sama boleh. Nah, itu terakhir sampai kita minggu depan ngecek. Nanti nggak saya cek juga seperti tadi ya. Frekuensi paling rendah, kemudian frekuensi tinggi. Itu aja. Ya. Nanti pasti berlawanan itu. Satu di bawah, outputnya di bawah, satu berarti dia gergaman, yang satu dia outputnya di atas, berarti dia gain. Yang lainnya di laporan saya. Jadi saya cek besok hanya 2 aja. Frekuensi 100, frekuensi 20 kilo, nah, nanti juga frekuensi 100, 20 kilo. Nah, karena di RC dan CR pasti di berlawanan ya. Tadi frekuensi 100 dia amplitude paling tinggi. Kalau RC ya, amplitude paling tinggi pada frekuensi 100. Tetapi ke frekuensi 10 kilo dia rendah. Nah, kalau CR frekuensi 100 dia malah rendah. Frekuensi 10 kilo dia malah maksimal. Nah, itu nanti. Karena sebenarnya yang tadi itu adalah filter ya. Filter. Nah, kalau C-nya duluan berarti dia low. Kalau R-nya duluan berarti high. High pass filter sama low pass filter. Pasif dan aktif. Nah, nanti di lengkapnya itu nanti kamu akan belajar, nanti kita pelajari di rangkaian analog, elektronika analog. Nah, itu kan belajar gimana frekuensi filter-filter itu banyak jenisnya ya. Tadi contoh untuk kita melihat outputnya saja ya, karena kita alat ukur. Jadi dengan mengubah frekuensi ternyata amplitudo bisa berubah tanpa kita mengubah-ubah besar ininya. Nah, selama ini kan untuk mengubah output kan inputnya diubah. Ini amplitudonya tetap input juga tapi frekuensinya. Jadi kalau cuman itu untuk si frekuensi sinyal AC ya, itu bisa outputnya berubah lebih besar atau lebih kecil dengan mengubah frekuensi. Nah, kalau DC nggak bisa, DC frekuensinya nggak ada. Ya, sama sepanjang waktu kan. Nah itu ya, kita tutup kuliah kita minggu ini udah 1,5 jam ya, Pir.
Nah, minggu depan kita terakhir ya. Tolong disiapkan. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa minggu depan terakhir ya.